Lizzie, Erwin. tadi pagi saya baru baca ada penelitian dari seorang psikolog. Seperti dirimu yang juga sama, seorang psikolog. Psikolog ini mengatakan kalau seseorang masa kecilnya tidak menyenangkan, orang ini besar berpeluang menjadi orang yang problematik. Pendapatmu? Absolutely true. Accurate banget. Kalau dari masa kecil nggak happy, dia banyak dendam lah, negative feelings lah. Dia pada saat dia dewasa, dia akan melihat dunia dan orang-orang sekelilingnya juga dengan kacamata yang tidak positif kali ya, Erwin ya. Maksud aku very negatif juga gitu. Hostile itu bahasanya. He look at people's feeling so hostile, nggak ada rasa trust gitu. Ini orang ngapain bayar sama gue ya? Itu biasanya anak-anak kecil yang masa kecilnya tuh nggak bahagia. Dan buat anak yang masih kecil kan nggak bisa mendefinisikan ini baik, ini buruk gitu kan ya. Karena lingkungan kan memberikan pengaruh yang sangat besar. Sampai akhirnya anak itu mungkin juga akan nggak bisa melihat sisi lain. Benar. Apalagi dia nggak tahu mana benar mana salah. So basically baru bisa kelihatan tuh impactnya pada saat dia adult, pada saat dia Adult dewasa. tuh berarti umur berapa ya? Kalau menurut undang-undang di Indonesia sih kita punya KTP 17, tapi actually sebenarnya 18. Dan itu pun 18 bukan dibilang adult, seharusnya itu disebut young adult. Nah, adult sendiri Eke percaya itu biasanya jalan above 29, di atas 29 tahun. Itu menurut aku ada usia kematangan. Nanti beda lagi ya, yang 40, 50 dengan usia kematangannya. Tapi kalau disebut sekitar usia 22, Eke masih sebutnya young adult. Walaupun usia kematangan itu tidak selalu berjalan sama dengan usia kronologis. Benar. Iya kan ya? Karena ada orang yang udah 50 tahun tapi juga masih nggak childish. Iya, nggak matang ya. Benar. Nggak matang. Itu juga mungkin karena pengaruh di situasi yang mereka alami. Menurut aku kalau kematangan itu kan tergantung dari faktor satu, pola didik, sama seperti yang tadi kamu bilang, pola didik. Lalu juga pengalaman sih, kebayang gak sih lo? Kalau dia akademisi nih, gak pernah hidup, gak pernah punya experience. How smart and how wise. All he knows is all from the book, dari buku banget gitu. Teori. Very theoretical. Nah, berarti harus ada a balance of experience, you know, belajar dari experience, tapi juga gak bego-bego banget gitu artinya. Mau juga belajar, memperkaya diri dengan baca buku lah, ikut course lah, apapun juga lah itu. Dan kan hidup di zaman sekarang lebih tidak menyenangkan ya, Liz? Setuju dong? Aku bilangnya bukan gak menyenangkan, challenging. Challenging. Bener gak sih? Ya. Disebut lebih positif. Ya kan? Tergantung kita ngelihatnya ya kalau challenging. Yes, correct. Dunia yang tidak bikin orang lebih tenang, bahkan lebih gerasak-gerusuk, ngiri sama orang, sosial media, bumi yang marah, bencana, banjir, dan lain-lain, polarisme. Itu kan secara tidak sadar mempengaruhi seseorang ya, karena mereka ada di kehidupan itu kan. Correct. Environment shape people. Correct. Nah, terus bagaimana orang yang bisa dibilang yang adult atau sudah mulai matang dan dewasa bisa memilah-milah? Kan ini jagoanmu nih. Kalau dia nggak punya role model yang bagus, celaka. Role model. Figur. Ya, itu figur nomor 1. Peer. Kalau peernya atau lingkungannya, teman-teman sebayanya toksik semua, ya apa yang mau dipelajarin? Lingkungan dari role model, tokoh, orang terdekatnya sangat mempengaruhi karakter dan juga nilai-nilai hidup seseorang itu sih menurutku. Jadi seseorang bisa semakin kebingungan pada akhirnya kalau lingkungannya tuh memang tidak bisa memberikan. Kalau lingkungannya itu, anggaplah lingkungannya hura-hura, tapi dia jati dirinya atau karakternya orang introvert, berarti kan clashing tuh. Iya, kontradiktif. Benar,
kontradiktif. Akhirnya apa? Bisa dia yang gak happy, stres, kok too loud ya gitu. Iya. Atau dia yang gak di welcome, tinggal itu aja sih. Karena ada kontradiktif sama dia punya natural personality-nya. Jadi kalau Erwin bilang, Liz, bener gak sih lingkungan? Yes, lingkungan shaping karakter seseorang. Tapi ada juga loh ya, dimana seseorang itu born and raised itu dia punya karakter pribadi yang unik juga. Akhirnya mungkin personality-nya bisa konflik. That's why kalau kita lihat personality biasanya nggak pernah cuma satu. Biasanya ada conflicting personality. Misalnya satu dominan atau kuat, satu lagi damai. Itu kan conflicting ya. Iya. So biasanya bertolak belakang, bener, kontras. Kontras lagi, si kuat sama si damai. Biasanya kalau aku dapat kasus kayak gitu, saya akan lihat dulu sih sama dia, role kerjaannya apa. Jangan-jangan memang orangnya damai, tapi role pekerjaannya ada di dalam birokrasi, di mana kepolisian. Nah, lo gimana lo harus jadi dominan, bintang berapa kali gitu, right? Itu kan berarti harus ada konflik. What he put outside, it's sometimes different from the true self. So si orang yang punya perbedaan ini, they need to define, dan mereka harus pikir, which one am I? Which one is my ideal self? Dikarenakan orang lain atau orang tua shaping, which one is the true me? And that is the tricky part. Jadi kepandaian orang dalam menguraikan konflik dalam dirinya gitu ya, berdasarkan apa yang mereka bawa dari keluarga dan apa yang menjadi jabatan mereka di pekerjaan. Jadi ada natural sama adaptive. Jadi kalau misalnya aku lagi hire atau rekrut seseorang nih ya, kan aku pakai DISC, dominant, interpersonal, steadiness, and then see the detail. Kalau di Indonesia kan tuh biasanya kita profilingnya kuat, gesit, rinci, sama damai. Nah itulah yang 4 itu. Nah biasanya saya selalu lihat naturalnya itu tinggi di mana sama adaptifnya. Natural itu pada saat dia di rumah, adaptif tuh bagaimana dia dikenal sama kolega biasanya. Nah kalau kelihatannya dia itu secara adaptifnya orangnya rinci, tapi ketahuan naturalnya sebenarnya enggak. Orang itu, karyawan itu di tempat kerja akan kelihatan pada saat under pressure. Karena sebagai manusia, kita akan always go back to our nature. Mau dulu pakai topeng kayak apa kayak ya. Hasilnya kelihatan. Pasti, biasanya dalam under pressure. Ada nggak langkah yang bisa dilakukan oleh seorang tanpa bantuan profesional seperti kamu, Liz, bisa menilai menilai dirinya. Nih saya nih mau keluar nih dari situasi ini, ada ideal, jiwa ideal atau diri saya yang ideal, saya mau seperti ini. Terus gimana saya bisa berdamai dan mengurai? Ada nggak sih tips? Orang-orang yang introvert, itu sangat mereka sebenarnya punya self awareness yang bagus loh. Karena mereka banyak diam. Banyak diam, mereka tuh punya pemahaman diri dan reflektif diri. Anggaplah dia nggak tahu lah soal masalah personality, tapi dia tahu kapan dia salah. Dia tahu kemarin dia ngomong kasar, dia nyakitin seseorang. Dia punya self awareness. Itu biasanya jagonya orang introvert. Nah, orang extrovert biasanya nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk sibuk sama dirinya. Exactly, and krian apa, dan kok kayak sesunyi. Mereka sangat, makin ekstrovert orang itu makin nggak nyaman dia dalam kesunyian, bahkan untuk mendengar suara hati. Iya. Jadi tiap orang untuk bisa mengukur langkahnya sampai di mana dan menghadapi konflik, termasuk dirinya, personality conflict yang dia hadapi, tapi juga harus punya kemampuan untuk bisa ngukur itu dong ya, tahu. Yes. Manage, understanding, cuma tahu personality, cuma tahu, tapi nggak punya kemampuan untuk memanage diri. By pengetahuannya apa? Yes, saya tahu. Kemarin saya ngomong seperti itu. So what? I feel fine, but you hurt me.
Nah, I know, cerdas, tapi nggak punya kemampuan memanage diri. Bagaimana empati atau EQ-nya itu bisa berkembang. Gimana kita bisa punya potensi untuk dapat dengan lebih baik mengatur diri kita dan tahu, oh ya, ini salah kemarin, saya harus bikin begini gitu. So, yang saya tahu ada 4 langkah untuk meningkatkan EQ, ya, emotional intelligence. Number 1 is you know yourself, tahu dulu weakness dan what do you call weakness and strength. Yeah, kekuatannya. Yes. And then yang kedua adalah memahami, bukan cuma tahu yang strength aja, tapi melakukan sesuatu gitu loh. Mengasah pisau di sisi yang tajam. Ya udah, asah itu strength-nya. But we understand what is our weaknesses. Banyak orang yang Lizzie tahu tuh ya, mereka itu tahu personality-nya, they didn't do anything. It's just a knowledge sama bacaan report aja. Iya, gue orangnya bawel, gue orangnya gesit. So what? They didn't use it, their weaknesses. Ternyata kan kalau orang yang si gesit, itu yang tadi aku bilang itu, si aktif itu, mereka kan detailnya biasanya kurang kan? Iya, memang. Bener kan? Memang. Berarti kan dia harus temenan sama yang detail, walaupun mereka konflik. Banyak, bener gak sih? Betul, mereka betul, tahu, sangat betul. Mereka harus cari compatibility-nya dan apa yang kurang di karakter yang lain. Menurutku that is one way to achieve emotional intelligence, not understanding only us, but how we want to make friends sama orang yang punya incompatibility character with us. Challenging gak sih lo? Banget. Berarti dia harus tahu dan satu dulu dong yang diberesin. Maksudnya tadi ya, orang yang aktif jarang introspeksi diri karena loud, kencang. Bener. Selalu ada di spot dan senang selalu ada di spot. Dan mereka tahu mereka kurang detail. Iya. Jadi mereka harus berkawan dengan orang yang detail. Paling gitu gak kan? satu orang atau mendengarkan. Iya. Kalau di tempat kerja nih ya, dia diserang sama orang detail. Halo, mimpi doang, mana langkahnya? Jangan khawatir. Justru kalau aku punya rencana, aku misalnya si aktif itu, aku akan bicara sama orang detail. Aku akan bilang bahwa ini rencana gue, embrace, criticize me for the better. Because orang detail knows how to make it happen. Iya, karena mereka sangat cinta proses. Nah, buat orang yang aktif nih, contoh tadi ya, si aktif dan si rinci, si detail gitu, yang sangat compliance. Jadi si orang yang aktif ini setelah tahu harus memilih dong ya, berdasarkan prioritas. Ya. Kalau enggak kan jadi kacau juga, karena maksudnya banyak itu yang perlu diberesin. Benar. Dan juga ya bukan berarti artinya si aktif itu temennya aktif semua atau rinci semua, yang enggak begitu. Cuman dia selalu tahu dalam hatinya, kalau gue mau party, gue males ketemu si rinci, gue ketemu sama temen yang lebih asik lagi. Tapi ketika dalam bekerja dan gue pernah dapat teguran dari atasan gue, baiklah gue ketemu si rinci ini, karena si rinci ini akan bantu gue. Walaupun kadang-kadang si rinci ngomongnya pedes gitu sama kritiknya. Awareness, kesadaran dong, yang harus tinggi. Gimana melatih kesadaran? That's very good questions. Kesadaran, I think kalau kita punya growth mindset dan kita memang end of goal-nya kita ingin memperkaya dan mengenal what is the truth, I think otomatis sih kita bakalan lower our ego. Ya, kecuali memang kita di dunia ini seeking for fun, seeking for ego, ya, don't need other people. Udah deh, ngapain latihan self awareness? Why we need to care of others? Tapi when you start to have love and care for others, so that means the conflict arise. Gue sayang, lo sayang gue sayang lo. But kita nggak compatible. So gimana kita make it harmony? Let's learn from each other. Bagus banget. Nurunin ego. Karena kan dunia begitu egosentrik. Sosial media begitu egosentrik. Jadi kayak kalau orang gak punya awareness tadi, akan selalu jadi konflik di mana-mana ya. Terutama konflik dengan dirinya gitu ya. Konflik jadi sama frustasi. Dirinya. Dan manusia itu kan punya variatif karakter ya. Kita butuh waktu untuk bisa kenal satu sama lain.
bekerja sama kan butuh trust, right? Kebayang gak sih orang yang nggak paham sama karakter orang? Kayak apa sih ya dunia ya dengan perbedaan karakter yang sangat banyak itu. Tadi Lizzie sudah bilang 2 kan, masih ada 3 dan 4, masih inget nggak? Aku itu karakternya interpersonal, which is si aktif. So enlighten me, please. Oke. Tadi lupa apa? Yang pertama tadi kan saya bertanya apa hal yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk tahu bisa ngukur dirinya. Terus yang pertama kan tadi kekuatan dan kelemahannya apa. Oh iya. Terus menyadari kekuatan dan kelemahannya. That's good. Yes, menyadari dan mengontrol, memanage. Iya. 3 dan 4 pamungkas adalah understanding others, and then you will be able to manage others. Kita ulang ya. 1, understanding ourselves, and then manage ourselves. Understanding others, and then manage others. Itu yang nomor 4 itu paling ultimate. Jadi nggak bisa diputer-puter. Manage others itu hanya bisa kita memanage orang kalau kita understand ourselves, understand others. Kita dulu yang dibenerin. Nggak akan bisa manage orang mau sepintar apapun, punya pengetahuan tentang manusia, tentang diri sendiri, tentang Allah, ini orangnya kayak gini-gini. If we cannot manage ourselves, impossible to achieve the number 4, the ability to manage other people. Jadi benar yang kata-kata bijak bilang, rubahlah dirimu dulu sebelum rubah dunia. Nah itu dia benar ya. Itu kan benar banget dong ya. Maksudnya ya cuma kita yang bisa ngerubah diri kita dengan pemahaman kita gitu. Tadi kan Lizzie bilang punya pemikiran yang terus bertumbuh. Growth mindset. Bener juga ya Wen, kalau dipikir-pikir nggak pernah ada kata-kata yang mengatakan bahwa ubahlah dunia baru ubahlah diri lu. Iya. Iya juga ya. Iya kan? No, it actually makes sense. Sangat make sense. Berarti filosofi itu dulu udah mikirin ya. Iya, filosofi membuat manusia lebih arif, lebih bijaksana. Kalau nggak penuh dengan kompetisi, dan tadi yang Lizzie bilang sangat egosentrik. Exactly. Tentang saya dan saya dan saya. And not to mention conflict. Iya, apalagi orang yang seperti itu bisa beradaptasi. Nah itu dia. Di lingkungan kerja misalnya yang sekarang makin menantang. Apa tips yang bisa Lizzie sampaikan supaya seseorang bisa mengatur dan mengatur tuh memanage ya konflik dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau tadi kan kita udah tahu nih cara untuk mengatur konflik dalam diri kita, dalam batin kita. Tadi ada lingkungan, belajar dari mereka yang kepribadiannya berbeda dengan kita. Kalau mau party ya bergaul sama orang-orang yang suka party udah. Tapi kalau bagian mau belajar untuk meningkatkan potensi diri ya belajarlah dengan si Rinci misalnya gitu kan ya. Nah sekarang nih gimana orang udah tahu nih. Sekarang saya mau meminimalisir konflik di tempat kerja. Tempat kerja ya. Satu kan berarti kita lihat identifikasi masalah kan. Masalahnya apa dulu. Dan organisasi itu kan fokus ke masalahnya apa, bukan siapa karakternya. Lizzie sama Erwin masalahnya apa gitu, kata si HR katanya. Tapi mereka nggak pernah bilang Erwin itu personalitinya begini, Lizzie nggak. Lizzie personalitinya begini, langsung masalahnya. Nah itu bahaya buat organisasi. Kenapa? Masalah bisa diselesaikan solusinya, tapi kita kan 2 manusia, ya. Masalahnya selesai, court pengadilan memutuskan Erwin Parengkuen menang gitu, Elizabeth Santos kalah gitu. Is it like that? Habis itu kan ada awkwardness, bitterness. So it's more than identification problem. Number 2 is to reach an understanding approach untuk mencairkan konflik dengan memahami karakter orang yang berkonflik. Contohnya, Lizzie misalnya damai, sukanya harmonis, conflict avoidance. Kamu si kuat, dominan. Kamu benar, saya salah. Saya selalu merasa benar nih, si kuat kan gitu dan ternyata benar. Nah, berarti sebagai seorang yang netral harusnya si kuat, kamu tuh kan harus nggak boleh
terlalu arogan. Ya, gue benar, lo salah. Empati dong sama kita. Apalagi ke damai, conflict avoider lagi. Nasi damai, jangan juga cuma makan hati, right? I need to speak up, right? Express kan, sikat, belajar gitu kan. So we need to learn an approach like that. So conflict is not about masalahnya apa, benar salah kita udah tahu. Tapi kita harus engage trust. And at the end of the day, it's not about who is right and who is wrong. I think at the end of the day, can we collaborate? Can we collaborate? Setuju. Ya, kalau kita nggak bisa berkolaborasi kan kita nggak bahagia. Pertumbuhan di mana kalau cuma sekadar konflik damai? Gimana kita berkolaborasi? Tahu differences between our character, your character, how to make this happen. So basically sudah di luar konflik. The potential to make it growing in understanding people. Perlu nggak sih orang-orang itu punya waktu lebih lama dengan dirinya sendiri? Seberapa lama? Menjadi orang yang lebih kontemplatif untuk tahu gitu langkah berikutnya agar bisa lebih mengerti orang. Menurut buku, karena saya sendiri bukan pelaku, dalam menjalani hidup, ketika seseorang itu punya banyak otoritas, responsibility, dan pengambilan keputusan itu besar pengaruhnya, orang tersebut diharapkan untuk bisa setiap hari punya waktu kontemplasi. Contoh, seorang pemimpin, dia punya manage perusahaan. Anggaplah 1.000 orang, 2.000 orang. Setiap keputusan yang diambilnya, itu efeknya banyak. Jadi orang itu tuh ibaratnya harus melatih dirinya lebih baik lagi dengan cara tadi kontemplasi. Kontemplasi dibutuhkan untuk semua orang, itu pasti terkhusus mereka-mereka yang ada di dalam posisi penting, baik itu dalam rumah tangga, pengambilan keputusan, kantor, tempat kerja, organisasi, komunitas, dan sebagainya. Kalau enggak, mereka hanya bikin peraturan tanpa mau mendengar kebutuhan orang lain gitu ya. Decision making is very important. Dan ketika bikin decision making kan, you gotta silent and think objective. Kebayang gak sih kalau dia si aktif? Kebawa emosi, nggak seneng dikit keputusan dia ada yang ada yang melawan gitu, sikat kan. Padahal kalau dia bisa kontemplasi, dia bisa lihat gitu, oh ini orang ngomong bikin gue gregetan tapi gue emosional. So don't make decision. Orang emosional jangan make decision that time. Pikirin dulu seminggu. Self awareness lagi. Kan ada psikolog di dunia modern, Carl Jung, yang mengatakan ada loh orang-orang yang tidak terlalu ekstrim di sisi yang kuat, tidak terlalu ekstrim di sisi yang damai. Ada loh orang di tengah-tengah, nggak terlalu extrovert, nggak terlalu introvert. Kemudian statement ini oleh publik berkembang menjadi ambiversion atau ambivert. Berarti kita harus jadi orang yang di tengah-tengah, punya kesadaran diri, tahu, bisa belajar dari kepribadian yang berbeda. Setelah itu kita bisa mengurangi berbagai macam konflik. Jadi bahasa yang baik adalah adaptasi kan, bukan ikut-ikutan. Mirip-mirip tipis, Betty, tapi beda. Adaptasi sama ikut-ikutan. Ambivalent lebih kepada, menurut Lizzie ya, very negative. Yang kita mau agile sama adaptive. Ekstrim enggak, ini enggak, and go with the flow. Ya, tapi kita nggak mau ambivalent atau jadinya muka dua. Beda kan ya? Dan itu sangat sulit banget sih. Menurut Liz itu sangat sulit ketika orang bilang di kantor ada konflik, Liz. Di kantor ada konflik, tapi ini orang ini, oknum ini dianggap bermuka dua. Padahal pada saat kita tanya, tahu karakteristiknya apa? Damai. Tapi dia dianggap bermuka dua. Beneran muka dua apa enggak sih? Menurut kamu bedanya muka dua sama damai itu apa? Kalau saya ngelihatnya ya, Liz, personality alangkah bagusnya kalau adaptif. Adaptif tuh kan tadi yang kamu bilang nggak terlalu ekstrim di sisi kiri atau kanan, tapi dia bisa agile.
Dan kalau orang yang muka dua berarti orang itu nggak asertif dong ya. Bener, muka dua tuh kayak kesannya ada motif-motif di balik itu kan ya. Kayak dalam bahasa Inggris setuju tapi tidak setuju, agree to disagree. Maksudnya kan lo harus beresin masalah lo harus ngomong gitu, jangan disimpan. Kalau suka ya bilang suka, kalau enggak oke, kita cari untuk bisa berkolaborasi gitu kan, harusnya gitu ya. Correct. Dan banyak sekali ketidaktahuan between, is it ambivalent or agile? I think we use the word adaptive and agile more. Ambivalent is two different things yang nggak terintegrated, right? Kayak split personality, tau gak sih lo? Beda kan, karena dia tidak bisa terintegrated as a whole. Iya. Jadi ini cuma masalah terminologi. Tetapi pemikirannya adalah kita harus lentur gitu ya. Benar, lentur. Sehingga kita bisa menghindari berbagai macam konflik. Tapi kalau melibatkan orang ketiga tuh gimana caranya ya, Lis? Kan konflik bisa coba dua pihak, tapi bisa juga ada pihak ketiga kan? Makin rame dong. Iya. Dan masing-masing punya kepentingan. Yes. Saranku, ya, punya pihak netral, mau nggak mau, expert, ulama kayak gitu yang kita anggap sebagai sosok pendeta, ulama, hakim, figur yang tadi kamu figur bilang. Apa lagi ya, hakim, lawyer yang ngerti legal, or anyone that you know that can be a mediator. It's very difficult, for three party to do it together. Sama kayak kita mau bikin perubahan, tapi if you and I have a conflict, sometimes we need third party and make sure the other person itu netral. Beda kalau third party-nya juga punya kepentingan, jadi makin rame tadi you bilang. Iya. Dan makin kesini ketika seseorang sudah mulai memahami dirinya dengan awareness dan juga kelenturan, mereka bisa lebih menikmati hidup dong ya. I think so, karena yang namanya nikmatin hidup tuh kalau see that, no baper behind you. Iya. No baper, right? No conflict. I think menikmati hidup meaning that living more peace of mind, more peaceful. I think is important, especially in this noisy world yang tadi kamu bilang. Iya. Sekarang social media and everything. Iya. So noisy. Social media membuat kebanyakan orang, terutama yang muda-muda zillennials, jadi punya banyak isu tentang kesehatan mental. Of course, I felt that too. Boleh diceritain? Well, kalau saya lihat social media and I look at the IG, Instagram, kan saya punya patokan tuh. So all I've seen night and day scrolling is typical standard norm. So ketika saya nggak di situ, I feel low, depressed. Jadi ambisius untuk mencapai standar itu. Baik itu standar sosial, standar ekonomi, lifestyle, right? Kalau ngelihatnya orang sukses semuanya, wow, kita bisa aja terinspirasi, tapi bisa juga terintimidasi, right? Iya, setuju. Tadi kan ngiri gitu ya. Gimana caranya supaya kita jadi nggak baper? Ikut kelas boosting confidence. Percaya diri. Bener gak sih? Ikut kelas boosting confidence. Kalau gak punya duit untuk ikut kelas boosting confidence, gak punya duit buat boosting confidence ya. Subscribe Kata Talking. Pasti gitu. Banyak belajar. Gitu masa ya? Lo gak bisa sih subscribe? Kan di sini banyak kan? Gratis ya, gratis lagi. Exactly. Ya. Jadi keinginan untuk belajar sebenarnya kuncinya ya. Ada juga sebenarnya nggak mahal, murah. Beli bukunya. Ini hard selling banget nih. Hard selling. Beli bukunya. Gak punya duit juga. Gak punya duit, subscribe aja deh. Main aja ke sini. Tapi kan perlu kuota. Kalau kuotanya nggak ada, nggak bisa subscribe. Ke laut aja loh. Jadi apa yang bisa bikin orang supaya bisa berdamai dengan dirinya dan tidak baper ngelihat this dunia yang begitu bising? That's a deep questions. That is a deep question. Tapi banyak orang kayak gitu loh Lis sekarang. Kita belajar yuk dari si introvert. Oke. Bener gak sih? Kita belajar aja dari introvert. Di sini kan orangnya very extrovert.
So belajar introvert is good. Or maybe ke pulau, contemplate. What do you do? Setiap hari ngajar, Win. Every day, the same module, all the time. Bising, Apa sih yang capek. dicari Erwin Parengkuan di dunia ini? Ini pertanyaan buat saya. Iya benar. Oh. Yang saya cari? Iya. Cuan. Enggak. Apa? Enggak pernah. Memberikan makna. Meaning. Iya. Ketika meaning itu sudah didapat, apa sih yang didapat? Apakah kepuasan diri, ketenangan, kedamaian? Saya saat ini ada di dalam level pemahaman saya harus, hidup saya memang untuk memberikan banyak hal kepada orang lain. Sudah sampai di titik itu. Tapi saya punya cerita menarik, Liz. Coba. Ini ngomongin tentang perjalanan hidup seseorang ya. Ada teman dekat. Karirnya bagus, perusahaannya besar sekali, mau dibeli oleh perusahaan asing, berapa puluh juta dolar dan segala macam. Hidupnya bahagia, anak-anaknya sudah menikah dan segala macam, sangat berkecukupan. Tapi teman saya ini cerita ke saya, dia kehilangan tujuan hidup. Saya gini, dia bilang gini, gue ya, kalau orang-orang nyari duit, gue udah punya. Orang-orang nyari, tanpa bermaksud sombong, semua udah ada. Kalau misalnya gue mati besok pun, gue tahu keluarga gue tuh akan sejahtera, aman gitu. Tapi gue kehilangan tujuan hidup. Mungkin juga ada orang-orang yang kayak gitu ya. Jadi saya kayak waktu pertama kali gue denger temen gue cerita gitu, gue terkaget-kaget gitu. Karena kalau buat gue pribadi, hidup ini ya adalah sebuah proses yang gak akan terus berhenti gitu. Yang harus kita daki terus menerus gitu. Tapi kan ada saat untuk kontemplasi tadi yang Lizzy bilang kan, introspeksi diri, lihat gitu, oke, ini kekurangan, ini kelebihan saya, ada di lingkungan yang tepat juga, sehingga kita bisa menavigasi hidup kita. Tapi saya ketemu teman dekat saya yang bilang udah kehilangan tujuan hidup. Masih muda, maksudnya ya cewek muda 50 gitu. Muda. Berarti Erwin dari cerita kamu tuh, inget gak sih Maslow? Iya. Enggak. Iya. Kamu udah di titik atas. Kita biasanya susah sampai titik aktualisasi diri. Kalau makan aja belum susah gitu loh. Iya. Atap belum punya misalnya, masih nyewa, belum punya kendaraan. Kalau kita masih di sini nggak kepikiran aktualisasi diri. But ketika begitu naik dan semuanya diberkati, hidupnya baik, dan tinggal self actualization itu. So I think you just answer your own questions. You asked me, Liz, how to be happy? I think jawabannya adalah ketika seseorang memiliki tujuan hidup. Sama seperti katanya Viktor Frankl. Iya. Temennya si Jung juga gitu ya kan ya. Iya. Logoterapi. Iya. Kalau orang udah punya tujuan hidup, segala sesuatu bising, konflik, urusan sepele kecil bisa diselesaikan. Kalau tujuan hidup tidak ada, itu so profound di dalam hidupnya. When it's missing everything that is good, it become chaotic. Yeah. So there you go. You answer your own questions. Jadi itu juga yang bisa saya bilang ke teman saya dong ya. Lo harus cari true meaning, bukan cuma tujuan hidup, tujuan buat minggu depan. Karena ya. hilang gitu, maksudnya dia nggak punya tujuan hidup lagi karena semua sudah tercukupi. I think tujuan hidupnya dia sudah tercukupi. Maybe it's time to give back, just like you. Because at the end, self-actualization apa sih? Iya. Selain bikin art and everything, misalnya nih, ada orang misalnya udah 80 tahun kan denger kan tuh ya, dia baru balik ke sekolah atau menciptakan satu karya, ujung-ujungnya apa sih? Self-actualization. To give back, right? Iya, setuju. You give back through class, to talking. Some people give back to the art. So I think at the end of the day, kita balikin lagi sih semua. To give back to our world. Dan berterima kasih. Karena kita telah dilahirkan.
Ada hal yang menarik, menggelitik. Bagaimana seseorang bisa berdamai dengan dirinya. Apa yang Lizzie bisa sampaikan sehingga mereka bisa sampai di level yang tadi kita omongin, aktualisasi diri. Tapi kalau orang itu apapun levelnya mereka gitu, kalau mereka sendiri masih belum berdamai atau belum selesai dengan dirinya, kan agak susah ya untuk, bahkan sulit karena gelap. Mengatur dirinya aja nggak bisa gitu, atau menerima dirinya 100% aja belum bisa gitu. In life, dalam hidup itu ada banyak konflik every day. Kita lagi duduk diem aja, ini sedang berkonflik. Ini apa ya? Konflik urusan makan apa ya? Pakai baju apa ya? Sampai ke konflik yang sangat berat sekali. Nah, kalau dari Lizzie bilang kayaknya kalau konflik to live peacefully like a monk gitu ya, atau kayak biksu gitu, is very difficult. Nggak semua orang bisa, mungkin beberapa. Tapi setidaknya dalam hidup setiap manusia, wajarnya dia harus bisa naik kelas itu kalau ada konflik berat, dia bisa overcome it. Not just a daily. Ada orang kan memang bawaannya kan berkonflik mulu kan dalam dirinya. Like, what do I want? Indecisive. But harus ada satu event traumatic dalam hidup, masalah, kekurangan, apapun itu konflik yang harus diselesaikan itu dulu. Berarti orang itu udah bisa naik kelas kalau mereka bisa menyelesaikan. Exactly, but we will never reach the ending. I think kita nggak sama diri sendiri itu. Konflik itu kan is very abstract, meaning that sometimes you can't just say that how not to have a conflict with ourselves. We're always gonna have conflict, but the level itu yang bisa kita minimize, and we need to work on it. So when you talk about conflict, are we going to talk about small conflict or a huge issue, the elephant in the room? Berarti seseorang di level itu pun juga harus bisa meminimalisir ekspektasinya. Correct, I think so. Untuk bisa berdamai dengan dirinya. The art of negotiations, ikut deh kelasnya. Bagus banget loh, Ben. Ada running text. Maksudnya bernegosiasi dengan diri sendiri juga dong. Exactly, that's why I'm asking you. Ikut kelasnya the art of negotiation skill. It's not about to negotiate buat orang lain, but to negotiate with yourself. You know, once you apply that art, ilmunya, you can negotiate with other people and you negotiate with yourself. Again. Kita perlu gak sih kayak nulis gitu, kayak jurnal, daily journal? Itu kalau di psikologi, daily journal itu intervensi CBT paling pakem. Daily journal itu everything harus dijurnalin. Bahkan kita kasih intervensi, misalnya mulai hari ini kita akan kurusin badan ya. Kamu makan ini, tolong dijurnal setiap hari nutrisinya. Journaling is part, because kenapa? Tanpa menjurnal, we don't know, nggak bisa di-compare sama yang lalu. Nggak ada pengukuran. Ingat nggak pre-test post-test? Yeah. Kenapa pre-test post-test butuh? Why? Kenapa sih bosan banget gitu? Harus ada pre-test post-test assessment. Why? Before, sebelum dan sesudah. Kenapa mau ngukur kan? Mau tahu prosesnya gitu. Kenapa harus ada ditulis gitu loh? Kenapa harus ngisi? Dikira-kira aja kenapa? Ya kayaknya gue agak ngerti. Why? Susah karena kita tidak bisa percaya sama penilaian kita sendiri. Harus ada metrik kan? Ya kan? Kamu kan kasih aku pre-test post-test kan? Jadi itu bisa kita praktikkan dalam hidup kita untuk menuju aktualisasi diri dong. Part of journaling is to know your journey. You won't know how far you go. Setuju. Without that evidence of journaling. Why? Because our brain, kita punya kelemahan. Lupa lah. Emang you ingat? Iya. What happened? What incident happened 2015 di bulan Oktober? Of course you didn't. Ketukar-tukar. Exactly. Belum juga baper. Bener. Terus burn out. Burn out, iya. Yeah. Kan sekarang populer banget kan isu kesehatan mental. Burn out, kayak udah nggak bisa mikir lagi, perlu healing, zen moment gitu. Terus ada nggak ya kepribadian atau karakter yang lebih mudah burn out, lebih tegar burn out, lebih chill burn out?
Kalau si aktif yang suka baper, dia belum tentu burnout, tapi dia akan mengekspresikan tekanan sedikit tempat kerja, gue burnout. Enggak juga kali, gitu. Lo aja masuk kesiangan, gitu, you know. I am burnout. Enggak juga kali, gitu. Kalau si ekspresif, pasti dia akan menyatakan dirinya burnout lebih sering. Tapi masalah validitasnya dipertanyakan. Iya, right? setuju. Kalau si damai, yang suka harmoni, yang introvert ya. Dia nggak kelihatan burnoutnya, kan introvert, tapi pasif agresif di rumah, sering nangis. Tapi tempat kerja nggak kelihatan burnout, atau dijalanin tapi dengan beban. Dengan beban. Ya. Kalau si siapa? Rinci. Kuat. Detail. Si detail. Si Si detail itu aku bilang dia burnout karena dia bikin sendiri loh. Karena dia kan suka prosedur ya. Hidupnya kan ya, terlalu perfeksionis kan, makanya orang OCD kan, si Rinci banget kan ya. Sabar Bu, sabar. Iya benar. Sabar. Iya kan, si udah Rinci mulai banget. burn out. Iya. Nah, si Rinci menurutku dia bikin sendiri burnoutnya karena gitu. Have a high standard of SOP. Fleksibel dikit kakak, right? Udah 3 tuh ya, satu lagi. Si damai. Udah tadi. Si kuat. Si kuat burnout. Masa? Jujur, kayaknya aku juga jawabnya sama deh. Jarang kayak dia burnout. Because he's happy chasing the goals. Yang burnout orang di bawahnya. Sama burnout kalau orang bawahnya atau investor lain, pihak-pihak lain tidak setuju sama dia. Tapi basically sih he's happy with his own goal. Jadi bisa disimpulin, mereka-mereka yang mengalami kondisi fase burnout adalah yang kebanyakan introvert dong ya? Kebanyakan introvert, yes. Menurutku sih, setuju. I think you're right. Because Masuk akal. Do you think that it's because inability to express, Win? Bisa, karena lebih banyak nahan ya. Nahan. Kalau yang damai jadi keras itu kan, keluarnya kan, kalau nahan kan. Iya. Ini ngomongin apa sih? Keras dong, tergantung konsumsinya apa. Kalau yang damai, mereka makan dalam. Kalau yang rinci, lebih capek sendiri. Karena ada ekspektasi yang maunya sempurna, harus bagus gitu kan ya. Jadi dua-duanya mengalami situasi yang sama, cuma satu kena ke kepala, satu kena ke hati. Ujung-ujungnya siapa? Dirinya sendiri atau sebenarnya dunia sih yang disalahin dengan burnout? Dari tadi kita analisis, kita coba analyze kan. Iya. I think it's about us, exactly. Isn't that weird ya? Kita yang bisa bikin kita bahagia, kita yang bisa bikin kita nggak bahagia kan. There you go. Terakhir, tips untuk berbahagia di dunia yang chaos ini ala Lizzy. Dream high, visualize, moving forward, and no baper. Gila. Keren banget. Tapi kalau kamu Liz, kamu kan si aktif. Aktif and si Rinci. Dan si Rinci, kontradiktif kan? A bit. Ya kan? Gimana kamu handle situasi burnout? Kamu juga psikolog. Kamu ketemu banyak orang. Kamu menjadi konsultan di sana sini, terbang 1 bulan di Jakarta, 1 bulan di Australia. Itu juga kan melelahkan ya. Running, menjalankan bisnis, bantuin talking, ngajar, jadi pembicara di banyak tempat. Kepribadiannya kontradiktif, yang aktif, yang gesit, sama yang rinci, extrovert dan introvert. Satu feeling, satu thinking. Yeah, I think it's not contradictive when. Masa? I make peace with that. Lizzy benar-benar bisa make peace. I love my rinci, I love my activeness, dan I pakai. Contohnya, pada saat ada pekerjaan gitu, saya fokus kepada si rinci. Artinya, I focus on quality. Detail, quality, minimize mistakes. It helps me, right? Managing time ketemu kamu,
Makanya kalau telat gue suka bete kan. Ya, managing time buat talking, managing time makan siang aja, bisa meeting. That's because si Rinci. Aku berterima kasih banget sama si Rinci. Ya. Kebayang gak sih if I focus so much solely sama si talkative, ngajar aja. But then the quality of my work dipertanyakan. So, menurut assessment dikatakan talkativeness aku terlalu tinggi. Talkativeness-nya 80 out of 100 and si Rincinya 60 out of 100. Dan disarankan untuk meningkatkan si Rinci. Jadi diajarin sebelum baper, think. Sebelum kita memberikan teguran, think. Buktinya apa? So si Rinci helps me. So instead of you say about it's contradictive, it was. But now I make peace with Rinci and I now make friends with Rinci people because they help me. Even though sometimes mereka destroying my aspiration. But because of si Rinci teach me to slow down, to think step by step, to think with the head. Semua orang harus punya prioritas berarti dong, untuk tahu kan satu yang mau dirubah gitu, supaya nggak burn out, supaya nggak kena mental. Mesti cari dong satu itu kan, dengan tadi apa yang kita omongin Liz, kontemplasi dong, waktu dengan diri sendiri kan. Correct. Ada nggak sih ukuran kayak tadi kan Lizzie bilang setiap hari harus punya waktu dengan diri sendiri, apalagi yang di level tinggi ya, pengambil keputusan. Tapi bukan berarti orang biasa yang memang baru mulai karir tidak serta-merta nggak punya waktu intim dengan dirinya kan, untuk berbicara dengan dirinya, kontemplasi dengan dirinya. Ada nggak sih kayak waktu khusus gitu? Saat kita sholat, saat kita berdoa, basically we talk to the higher power, but basically there is a talk and doa kan. Biasanya kan disisipin doanya. That's already talk with ourselves or with the greater self lah ibaratnya, the greater power beyond us. Salat atau berdoa. Bersyukur banget kita tinggal di Indonesia, di mana kami tinggal di Indonesia, ibu mah Indonesia Australia. Kami masih dong, kita Pancasila tetap nomor satu ya nggak? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu satu. Kedua, use time, the best time I think Erwin is basically before you sleep or tergantung situasi kan di rumah ya, kadang-kadang ngurusin anak, suami dan sebagainya. Menurut saya itu loh, saat macet, kamu misalnya ada supir, pada saat di supir itu kamu ngapain di mobil? Kan kamu kena macet berapa? 1 jam? 1 jam setengah. Exactly. 1 jam setengah. What are you doing in the car? Baca buku. Exactly. Baca buku fit for the soul nggak? Banget, big time. Gila kan? Banyak banget. Jadi kita belajar bahwa kontemplasi bukan cuma diam belajar apa, but reading book. You read it to yourself, to Erwin, karena Elizabeth nggak bisa baca gitu. You talk to yourself, baca skrip, baca buku. Waktu lagi baca buku gitu, ininya melayang nggak sih? Atau cuma baca doang sebagai kata-kata atau Iya kan, start to think. Aktif ya, otak jadi aktif, belajar. There you go. Reading books, I think. Jadi untuk orang bisa sampai di titik teori Abraham Maslow, aktualisasi diri, langkah-langkah kecil itu kan berarti ada kontemplasi terus dong ya. Lulus SD bisa baca. Soalnya kita tadi kasih saran dia untuk baca buku, tapi kalau nggak bisa baca, kayak lu tadi bilang, kalau nggak punya duit gimana? Terus nggak nanyanya sekarang kalau nggak bisa baca gimana? Itu gimana mau diapain? Belajar Braille. Read books, I think. Yes. Balik lagi, Win. There is so many way to go to Rome. Benar nggak sih? Right. No matter how much tips that I will give buat audience kita hari ini, at the end of the day, will they do it? Or this is just selesai one session and it's not inspiring people. Inspiring people, if the tips from you and from us, and they do it. I think that's the only matters. Because I can come up with one-on-one book tips. Kamu kan tahu kan buku kamu kan banyak banget dan tipsnya berapa banyak sih sampai bingung kan lu naruhnya di slide ya gak sih? Right?
At the end of the day, will they do it? That's the ultimate question. Iya. Kita harus nanya audience. Dan cari purpose yang paling penting buat hidup kita gitu ya. Supaya kita bisa happy walaupun dunia tidak membuat kita happy. Dan gila. Lizzie, thank you ya. You're welcome. Terima kasih sudah hadir. Berbagi banyak hal yang keren banget. Love you.